Bayern Munchen musim ini bukan lagi sekedar tim sepak bola. Mereka adalah monster yang siap menelan setiap lawan mereka hidup-hidup. Rabu 5 November dini hari, rekor raksasa Bavaria semakin membuat orang bergidik ngeri. Tim asuhan Vincent Kompany itu sukses mempermalukan juara bertahan UCL PSG di hadapan fans mereka sendiri. Kemenangan ini menciptakan sejarah. Bayern kini telah meraih 16 kemenangan dari 16 laga yang telah dimainkan. Semua rekor raksasa yang ada di Eropa dilewati. Bayern menjadi tim paling mengerikan yang pernah ada di benua biru. Apakah ini pertanda bahwa Bayern adalah raja Eropa berikutnya? Starting 11 Moment kali ini akan bongkar fakta kemenangan Bayern atas PSG yang membuat statistik mereka makin mengerikan dan layak juara semua ajang. Simak videonya dan kalian akan lihat bukti kalau Bayern layak jadi raja. Musim panas 2024, Bayern Munchen membuat keputusan cukup berani. Dalam kondisi tim yang baru saja ditendang dari singgasana Bundesliga, Bayern butuh sosok penyelamat. Namun, sejumlah tawaran yang mereka ajukan ke pelatih-pelatih hebat selalu ditolak. Hingga pada akhirnya, Bayern membuat perjudian menunjuk Vincent Kompany. Penunjukan Kompany kali itu dianggap cuma sebagai pelarian. Bayern putus asa tak mampu menemukan nama besar yang mau melatih mereka. Kompany sendiri punya karir yang masih seumur jagung. Ketika tawaran dari Bayern datang, ia baru saja membawa Burnley terdegradasi ke kasta kedua Inggris. Akan tetapi, stigma miring dari publik tidak membuat Kompany gentar. Kegagalan di Burnley ternyata bukan gambaran kemampuan Kompany yang sesungguhnya. Kompany ternyata sukses menyulap Bayern menjadi tim yang jauh lebih mengerikan. Setelah kegagalan di era Thomas Tuchel, Bayern kembali tapaki podium tertinggi Bundesliga di era Kompany. Bayern mengunci gelar Bundesliga saat kompetisi masih menyisakan 2 pertandingan. Mereka bahkan mengalahkan Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso, tim yang musim sebelumnya meraih gelar dengan status tak terkalahkan sepanjang musim. Bagi Bayern dan Kompany, ini adalah sebuah permulaan sekaligus pesan bahwa mereka tak layak diremehkan. Setelah membawa Bayern Munchen juara di musim pertamanya, Vincent Kompany mengusung misi makin tinggi di musim keduanya. Bayern bertekad mempertahankan gelar Bundesliga mereka sembari menatap kembali podium juara di pentas Eropa. Hasilnya mencengangkan. Tak ada tim yang cukup perkasa untuk menaklukkan Bayern dalam 15 pertandingan awal. Bahkan tak ada tim yang cukup tangguh untuk sekedar mengimbangi skuad Vincent Kompany. Bayern meraih 15 kemenangan dari 15 laga awal, mendominasi semua lawan, termasuk Bayer Leverkusen yang mereka bapa dengan skuad lapis kedua. Di Bundesliga, Harry Kane dan kolega masih menjadi tim paling sempurna. Catat 9 kemenangan dari 9 laga yang sudah dimainkan. Dari 9 laga tersebut, Bayern mengemas 33 gol. Angka tersebut menjadikan Bayern sebagai tim paling produktif, bahkan unggul jauh dari tim produktif kedua Frankfurt yang baru cetak 22 gol. Sementara itu di Liga Champions, Bayern sama dominannya. Chelsea, Pavos, dan klub Brugge menjadi keganasan pasukan Vincent Kompany. 3 laga awal mereka tuntaskan dengan catatan selalu menang. Ketika Bayern berhasil juara di musim 2024-2025, masih ada banyak sindiran bahwa Bayern cuma dominan di liga yang katanya Liga Petani. Namun, kalau statistiknya sudah berbicara seperti musim ini, siapa berani bilang ini keberuntungan? 15 laga selalu menang adalah rekor fantastis yang bahkan tak pernah dicapai tim Eropa manapun. Di tengah kehadiran Bayern yang mengerikan, banyak orang bertanya-tanya, siapa tim yang cukup tangguh menantang kedikdayaan sang raksasa Bavaria? Jawabannya tersaji pada matchday keempat Liga Champions. Bayern bertamu ke rumah salah satu raksasa Eropa lainnya, Paris Saint-Germain.
Musim lalu julukan monster Eropa itu tersemat pada pasukan Luis Enrique. PSG yang sempat menjalani start lamban di Liga Champions tiba-tiba mengamuk sampai ke partai final. Di final, PSG ciptakan sejarah kemenangan terbesar dengan membabat Inter Milan 5 gol tanpa balas di Munich untuk menjadi raja baru Eropa. Les Parisiens masih menyimpan kekuatan yang sama dengan musim lalu. Meski sudah menelan 1 kekalahan di Ligue 1, skuad Luis Enrique masih cukup gagah berdiri di puncak klasemen. PSG mengumpulkan 24 poin dari 11 laga yang sudah dimainkan di Ligue 1 2025-2026. Sementara itu di Liga Champions, PSG masih menjaga rekor mereka dengan catatan gemilang. 3 laga awal berhasil dimenangkan tim besutan Enrique masing-masing kontra Atalanta, Barcelona, dan Bayer Leverkusen. Raihan 3 kemenangan dari 3 laga tersebut membuat Les Parisiens melesat ke puncak klasemen sementara fase Liga. Kalau ada tim yang cukup tangguh untuk mengalahkan Bayern, maka PSG adalah tim yang paling tepat. Luis Enrique bahkan merasa antusias menyambut kedatangan tim yang ia sebut sebagai salah satu tim terbaik Eropa. Kami antusias menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa. Fans di Parc des Princes akan menciptakan atmosfer yang luar biasa. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, kata Enrique jelang laga melawan Bayern. PSG dalam kepercayaan diri tinggi menantang Bayern di rumahnya sendiri. Rekor 3 laga pembuka membuat mereka begitu yakin Parc des Princes akan jadi kuburan buat armada Vincent Kompany. Bagaimanapun, memori menaklukkan Bayern dengan 9 pemain di ajang Piala Dunia antar klub masih melekat dalam benak raksasa Prancis saat ini. Namun PSG pada akhirnya harus tertunduk lesu. Bayern yang sambangi markas mereka adalah Bayern yang benar-benar berbeda. Dengan lini depan digawangi Harry Kane dan Luis Diaz, raksasa Jerman mendominasi laga di Parc des Princes. 2 gol dari Luis Diaz sukses menyegat PSG di hadapan puluhan ribu penggemar mereka sendiri. PSG benar-benar dibuat mati kutu di babak pertama. Bayern dominan dengan catatkan 4 shot on target di babak pertama, dengan 2 diantaranya berbuah menjadi gol. Lini belakang Bayern juga sukses membuat PSG tak berkutik. Ousmane Dembele dan kolega cuma bisa ciptakan XG alias expected goal sebesar 0,47 sepanjang 45 menit pertama. PSG diunggulkan dengan kartu merah Luis Diaz di penghujung babak pertama. Les Parisiens sempat memberi harapan publik Parc des Princes lewat gol Joao Neves pada menit ke-74. Keunggulan jumlah pemain juga membuat PSG meningkatkan intensitas permainan. Namun sayang, Bayern terlalu perkasa di laga ini. Salah satu gol Bayern lahir dari kesalahan Marquinhos mengantisipasi serangan Bayern. Sebuah momen yang membuat Enrique kesal dibuatnya. Mereka banyak ciptakan peluang dan kami memberi beberapa hadiah. Ketika Anda memberi tim seperti mereka hadiah seperti tadi, wajar kalau kami kalah. Terang Enrique setelah laga mengutip via Reuters. Bayern Munchen telah menjalani awal musim mereka dengan baik. Rekor Bayern adalah penegas bahwa mereka bukan tim sembarangan. Rekor ini membuktikan kalau Bayern besutan Kompany adalah tim yang mengerikan, siap mengembalikan kejayaan mereka yang sempat lenyap 2 musim lalu. Kini setelah kemenangan melawan PSG, Bayern catatkan 16 kemenangan dari 16 pertandingan awal secara beruntun. Sejarah tak pernah mencatat ada tim Eropa yang setidaknya punya raihan serupa Bayern. Bayern adalah satu-satunya tim yang melakoni 16 laga awal mereka dengan catatan kemenangan. Lalu apakah ini adalah pertanda bahwa Bayern akan memenangkan semua gelar? Tentu faktanya memang demikian. Rekor di Bundesliga seolah mempertegas kalau Bayern akan kembali menjadi raja di tanah Panzer. Setelah mengamankan Franz Beckenbauer Super Cup, Bayern bisa saja memenangkan 2 gelar domestik lainnya. Namun di UCL, perjalanan mereka masih panjang. Sejauh ini hanya ada 2 tim yang selalu catatkan kemenangan di 4 laga awal. Selain Bayern, wakil Inggris Arsenal juga punya rekor selalu menang di 4 laga pembuka. Setelah PSG tumbang, sepertinya Arsenal akan jadi rival terberat Bayern di UCL musim ini.
Kompetisi musim 2025-2026 mungkin belum berakhir, tapi pertanda bahwa Bayern akan merajai semuanya sudah tampak di depan mata. Lalu, apakah kemenangan kontra PSG jadi semacam penegas bahwa Bayern akan mendominasi Eropa musim ini? Bagaimana menurut kalian football lovers? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka pembahasannya, jangan lupa subscribe serta nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru seputar dunia sepak bola setiap harinya dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa.